Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, selamat datang di channel Sunda KW. Wus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Asep Suryana, Sunda KW. Hari ini saya lagi kumpul nih sama beberapa kawan saya dan guru saya, suhu saya nih. Masya Allah. Yang ada di samping saya ini suhu saya, ya suhu Quran, ya taksin. Nanti kita kenalan nih. Nah ini samping, ya kita muter nih, Bro Vigi. Masya Allah. Bro Vigi. Nah ini Abu Farel. Assalamualaikum. Bapaknya Farel. Masih sama dengan saya Andi Handoyo ya kan. 5 Farel ada. kan. Setiap vlog Kang Asep. Masya Allah. Ini pengawal saya nih. Saya deketin nih, saya zoom nih. Ya. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, tadi kita lagi habis program bimbingan baca Quran, memperbaiki baca Quran atau program Tahsinul Quran yang dibimbing beliau nih, guru saya Ustadz Wildan LC. Nah, beliau adalah ketua ya atau presiden lah atau direktur lah ya, terserah aja deh nyebutnya apa deh. Nah, beliau pimpinan Nubada ya. Nubada itu lembaga bimbingan baca Quran. Nah, nanti teman-teman bisa searching sendiri deh, cari di Google deh ya, Nubada, lembaga bimbingan baca Quran. Nah, beliau nih direkturnya nih. Kita kenalan dulu nih. Sapa pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz masih grogi kayaknya nih. Iya, belum terbiasa dengan vlog-vlog. Tadi belajar apa aja Ustadz sama jemaah? Iya, tadi belajar baca Al-Quran atau perbaiki bacaan Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Jadi kita jelaskan bagaimana membaca bacaan yang benar dari Al-Quran, dimulai dari ayat yang pertama. Kemudian kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana pengucapan huruf dari masing-masing huruf itu. Kemudian kita juga jelaskan bagaimana membaca ketika tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemudian juga kita jelaskan bagaimana panjang ketika mat bertemu dengan hamzah di setelahnya. Kemudian ketika cara wakafnya seperti apa itu nanti kita jelaskan ya di setiap pembelajaran tahsin. Jadi kita contohkan dulu, nanti pesertanya itu nanti akan mengikuti ya, mengikuti bacaan kita, baru kemudian nanti kita minta untuk baca satu persatu untuk kita koreksi kalau misalnya masih ada kekurangan atau masih ada kesalahan. Seperti itu. Jadi membaca Al-Quran ini sangat penting sekali ya, memperbaiki bacaan Al-Quran, karena supaya kita tidak termasuk atau terjatuh pada lahan jadi ya. Kesalahan yang fatal, lahan jadi itu adalah kesalahan di mana kita membaca huruf tertentu tetapi dengan bacaan yang salah sehingga mengubah arti ya. Jadi misalnya membaca sin dengan shad, kemudian membaca ain dengan hamzah atau sebaliknya hamzah dengan ain, yang nanti berakibat pada perubahan makna Al-Quran. Karena ini kita berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka harus berhati-hati dan tidak sembrono atau tidak asal membaca sehingga nantinya maknanya itu akan berubah. Tuh. Kemudian kesalahan jali yang kedua adalah kesalahan dalam mengucapkan harokat. Jadi misalnya yang harusnya dibaca an'amta dibaca an'amtu atau dibaca an'amti, itu juga bisa berakibat pada perubahan makna Al-Quran. Kemudian juga kesalahan dalam bacaan panjang pendek, itu juga berpengaruh terhadap makna Al-Quran. Iya, jadi yang matobi yang harusnya dibaca panjang 2 harokat ternyata dibaca pendek, atau sebaliknya yang seharusnya dibaca pendek dibaca panjang. Jadi itu jadinya ngerusak Al-Quran. Jadi makna Al-Quran itu jadinya tidak bisa berubah atau jadi merusak makna Al-Quran seperti itu. Nah itu yang harus kita hindari, makanya kita harus belajar tahsin. Kalau misalnya
sudah bisa baca Al-Quran, maka perlu diperbaiki kalau misalnya masih ada kesalahan. Alhamdulillah kalau misalnya sudah bagus, maka nanti akan mendapatkan pahala dari mana setiap hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Itu berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya setiap huruf itu bernilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwasanya alif itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim saja itu bernilai 30 kebaikan. Itu apalagi misalnya ayatnya lebih panjang, itu tentu lebih banyak kebaikan yang bisa kita peroleh dengan baca Al-Quran. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Mudah-mudahan nggak pusing ya teman-teman ya. Dengar penjelasan dari Ustadz Wildan ya. Nah, buat teman-teman nanti yang mau belajar ya tahsinul Quran atau memperbaiki baca Quran, nanti bisa daftar online ya. Linknya nanti teman-teman bisa lihat ya di kolom deskripsi video saya ini di bawah ya. Nah, itu bisa diklik linknya, silahkan daftar online di Nubada. Nah, kalau ini nih kedua murid ini gimana nih Ustadznya? Masih ada yang perlu diperbaiki kan Ustadznya? Masih mantul Ustaz ya baca-bacanya. Tapi kalau baca secara agama Ustaz ya kan, kalau biar indah kedengarannya enak itu kalau matnya salah itu gimana hukumnya Ustaz? Biar jamaah masuk hati kan, biar bacanya enak nih, indah lagamnya kan, biar jamaah nyaman itu. Tapi dalam kaidah matnya itu misalnya harakatnya salah gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran bisa disebabkan karena kalau misalnya kita mendahulukan lagu dibanding dengan mendahulukan kaidah tajwid ya. Jadi harusnya lagu itu mengikuti kaidah tajwid, bukan sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu fokus di lagu, kemudian hukum tajwidnya salah, maka bacaannya pun akan menjadi salah gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu bukan lagunya, tetapi kaidah tajwidnya. Kalau sudah sesuai, maka bacaan itu akan benar. Kalau tidak sesuai, maka akan menjadi salah gitu. Jadi meskipun seindah apapun bacaan Al-Quran, kalau misalnya itu tidak sesuai kaidah tajwid, maka hukumnya tetap salah gitu. Hukumnya itu tetap akan berdosa kalau misalnya dia melakukan itu secara sengaja, udah tahu hukumnya tapi tetap dipaksakan untuk membaca Al-Quran itu dengan lagu sehingga mengorbankan kaidah tajwid ya, maka itu juga tidak diperbolehkan gitu. Maka yang dimaksud dengan melakukan Al-Quran yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW itu adalah membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Itu yang dikatakan oleh para ulama, termasuk Imam Jazari. Dia mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah sudah termasuk melakukan Al-Quran gitu. Itu yang disebutkan oleh Rasul, zayyinul Quran bi aswatikum ya. Jadi perindahlah Al-Quran dengan suara kalian. Itu adalah dengan agak sesuai dengan kaidah tajwid. Itu nanti itu akan menjadi indah gitu. Karena bahasa Arab itu kalau berbicara biasa itu kan standar ya, tapi kalau misalnya Al-Quran kenapa ada panjangnya sekian, ada panjang sekian, itu kan kekhususan Al-Quran. Kekhususan Al-Quran, dan itu yang kemudian menjadi indah gitu, menjadi seperti melakukan kalau misalnya kita menerapkan kaidah tajwid seperti itu. Jadi tetap hukumnya adalah salah kalau misalnya mendahulukan lagu dibanding dengan kaidah tajwid seperti itu. Bang Figi gimana Bang Figi? Ya alhamdulillah, intinya nggak ada kata terlambat buat belajar. Sebetulnya ada salah satu peserta nih di setiap pertemuan ini ada yang lebih dari 60 tahun. Beliau semangatnya luar biasa tuh. Cuman hari ini beliau nggak hadir. Tadinya kita pengen ini ya nge-vlog ke beliau juga. Pengen nanya gitu untuk supaya semangat yang anak-anak muda nih. Intinya ya itulah, memperbaiki makhrajul huruf itu penting gitu. Kaidah tajwid yang berlaku di dalam Al-Quran. Mungkin itu aja dari saya. Semangat buat belajar lebih baik. Gak ada kata terlambat dan nggak perlu merasa benar juga bahwa kita nih wah udah bagus lah bacaan kita.
kita udah merasa benar tuh, jangan. Soalnya di atas kita lebih ada yang lebih bisa lagi untuk memberikan yang benar gitu buat kita. Mungkin itu aja dari kita. Nah itu teman-teman ya, tadi kita ngobrol santai selepas kita belajar tahsinul Quran, ya memperbaiki bacaan Quran kita. Jadi apa yang dibilang Bang Figi tadi benar, nggak ada kata terlambat dan nggak usah malu buat kita semua, meskipun mungkin di antara peserta, di antara teman-teman semua usianya udah lanjut gitu. Yang nonton video ini ya, mungkin ada yang usianya udah lanjut, mau belajar malu, nggak usah malu. Insya Allah kalau kita ada kemauan, itu ada jalan ya untuk bisa gitu. Seperti salah seorang ulama besar ya Ustadz ya, Imam Ibnu Hajar ya, betul nggak Ustadz? Ya. Yang belajar di masa-masa usia senja gitu. Banyak ya ulama yang Banyak juga ya, Ustadz ya? seperti itu. Usia yang tidak muda, tapi karena kegigihan, kesungguhan, nah, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Termasuk dalam belajar Al-Quran pun sebenarnya bukan karena usia ya, tetapi karena niat yang kuat gitu untuk belajar. Itu insya Allah memudahkan. Karena misalnya yang saya ajar itu ada usia yang 60 tahun ke atas itu ya, udah usia-usia pensiun, tapi karena semangat belajar, alhamdulillah akhirnya bisa membaca, mengucapkan huruf itu dengan baik gitu kan. Kita tadinya berpikir juga ini sudah usia, ini kayaknya susah gitu, kayaknya bakalan sulit untuk diubah pengucapan huruf-hurufnya. Tapi alhamdulillah karena semangat yang kuat, terus melatih pengucapan, mendengar, kemudian kita kasih contoh, dia ulang-ulang lagi seterusnya. Jadi di luar sesi pelajaran itu kita kasih PR untuk tugas untuk mendengar dan mengulang. Jadi tiap hari mengulang, mendengar, mengulang begitu seterusnya, hingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan hingga dia bisa mengucapkan huruf itu dengan baik. Meskipun ada kekurangan, udah tinggal sedikit perbaikan sedikit. Dan insya Allah kalau misalnya istiqomah, insya Allah nanti akan bisa memiliki bacaan yang baik gitu. Jadi sekali lagi bukan usia yang misalnya kita beranggapan saya usianya sudah tua, usianya sudah tidak muda lagi sehingga sulit untuk belajar Al-Quran, maka anggapan itu harus segera dihilangkan gitu. Karena niat yang kuat, insya Allah Allah akan bantu mudahkan dengan terus belajar dan semangat untuk mengulang-ulang pelajaran atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Oke, makasih Ustaz. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Ya, jangan lupa diklik ya tombol subscribe-nya, like-nya ya. Biar saya semangat bikin konten-konten berikutnya. Jadi teman-teman tunggu konten video saya yang berikutnya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.